الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا بآية أخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله صدق الله وصدق رسوله Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kesempatan Sayyidul Ayam hal yang paling barokah ini diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan panjang umur sehingga bisa menjalankan ibadah rutin sebagai kewajiban idza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bila mana Jumat sudah dikumandangkan seruan untuk menjalankan ibadah, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita, mencari ridha Allah, menjalankan ibadah Jumat. Dan kewajiban ini sedunia sama. Karenanya kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bersalawat kepada baginda Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini seluruh doa-doa kita yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba meminta kepada Allah, wa idza sa'alaka anni fa inni qarib, maka Allah itu adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, doa-doa hamba Allah itu akan dikabulkan. Tinggal konteksnya adalah Allah Maha tahu kapan dikabulkan doa. Orang yang berdoa ingin sukses dunia dan sukses akhirat, kedua-duanya juga ingin sukses, pasti dikabulkan Allah. Tinggal keyakinan kita yang tinggi disertai dengan ikhtiar yang baik. Orang yang memiliki konsep tawakal yang tinggi bukan berarti dia tidak berusaha alias santai-santai saja, tetapi dia tetap bekerja keras, menjalankan syariat, menegakkan kedisiplinan, loyalitas, dedikasi yang tinggi, semangat kerja yang baik, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa orang-orang yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuhu, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri, sungguhnya Allah yang melaksanakan proses kesuksesan terhadap hambanya. Jika dia ingin umroh, jika ingin haji, ingin mensukseskan anaknya, mendidik, mencetak anak-anak menjadi sarjana-sarjana, dan mereka semua menjadi regenerasi kita. Subhanallah yaum rijalul ghad, itu tugas kita sebagai orang tua, dan kita menjadikan keteladanan yang tinggi di rumah, termasuk di lingkungan, bahkan di kantor masyarakat bangsa dan negara. Kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu menjadi cita-cita, visi misi kita sebagai umat Islam. Setelah itu kita lakukan dengan baik, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Dan ingat saudara, orang yang tawakal bukan orang yang diam-diam saja, tapi dia harus bergerak ingin merubah nasibnya. Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum pada siapapun kecuali dia merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak merubah ma biqaumin, suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia ingin berjuang merubah nasibnya. Perjuangan dan doalah kira-kira perjuangan dari seorang hamba Allah untuk meniti sebuah kehidupan, meniti sebuah kebahagiaan,
Dia ingin mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanahnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Karena kebahagiaan yang sejati adalah bagaimana ketika kita puncaknya disayang Allah, dicintai Allah, diridhoi Allah, diterima seluruh ibadah kita. Itu yang kita mau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana kita menampilkan sholat kita ini karena Allah, bekerja kita karena Allah, kita haji karena Allah, bersedekah karena Allah, menyantuni anak-anak yatim karena Allah, mencari berkah kehidupan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita ini selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang kita mau. Karenanya saudara, dalam satu ayat mayattaqillah yaj'al lahu makhraja itu pas. Siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, indikasinya dia baik kepada Allah, baik kepada sama, menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minan nas. Insya Allah dia akan menggapai sebuah kebahagiaan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita baca satu hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dinyatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian minta, mintanya ke Allah. Kita ini butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Semua makhluk tidak ibadah, nggak rugi Allah. Tidak akan hancur kekuasaan Allah. Tapi kita manusia hamba-hamba yang lemah, dikasih jatah umur, dikasih jatah ketentuan rezeki, dikasih jatah amalnya seperti apa. Bahkan dalam hadis yang am syaqiyun am ba'id, dia apa bahagia atau celaka, surga atau dunia. Bukan itu saudara. Kita tidak boleh menyerah diri, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin kita mengetuk pintu Allah. Wa idza sa'alaka ibadi tadi, bagaimana ud'u rabbakum, kita berdoa kepada Allah. Karena kunci dari sebuah kesuksesan baik dunia maupun akhirat, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah senjatanya, puncak daripada ibadah itu sendiri. Karenanya saudara, jangan segan-segan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca berulang-ulang kali, hanya kepadamu ya Allah kami nyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sembah Allah dulu baru minta. Pendekatan kepada Allah dulu melalui berbagai hal, baru kita minta kepada Allah. Justru orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang sombong sebagai hamba. Dia seolah-olah tidak butuh kepada Allah. Kenapa dia qiyamul lail? Karena butuh Allah. Kenapa dia sholat duha? Karena butuh Allah. Kenapa dia puasa rajin Senin Kamisnya? Karena butuh Allah. Kenapa dia bersedekah? Karena butuh Allah. Dengan bersedekah dia akan tolak bala, diberikan keberkahan, karirnya naik, imannya makin kuat, ibadahnya makin mantap, kepedulian sosialnya makin tinggi, zakat makin banyak. Itu juga dalam rangka membersihkan jiwa-jiwa kita yang setiap hari digoda oleh setan untuk menjerumuskan kita ke jalan yang tidak baik. Selamatlah kita jika kita berdoa berauzubillah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Bismillah, dengan namamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Selalulah kita berlindung kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang sangat ini memberikan motivasi kita untuk selalu semangat beribadah, semangat berikhtiar, selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pertolongan akan segera datang kepada kita selama iman dan takwa kita kuat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala